Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babir rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur di malam hari ini kita berkumpul bersama dengan para guru yang mulia. Yang tadi dikatakan oleh guru kita Sayyidil Walid Abu Yal Habib Umar Rafiq bin Ali bin Hamid, bahwasanya berkumpul dengan para keluarga Nabi khususnya dan para kiai, para ajengan yang lainnya, bahwasanya adalah pertanda rahmat Allah turun. Mudah-mudahan di malam hari ini rahmat Allah turun kepada kita. Dikatakan oleh Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, beliau bilang ijtima'ul alawiyyin, ketika para habaib berkumpul di satu majelis yang sama, apa kata beliau? Hadza mimman yustadfa'u anhul bala', kata beliau. Bahwasanya kalau habaib sudah kumpul di suatu kampung, di suatu tempat, dan kita berkumpul bersama mereka, ketahuilah bahwasanya kita memiliki kebesaran yang Allah berikan kepada kita, yaitu diselamatkan daripada segala musibah dengan kumpulnya dengan para habaib. Yang kita muliakan para guru, Habib Abdul Qadir bin Ahmad Mauladi Dawilah, begitu juga Habib Ahmad bin Abdullah Al-Kab, orang tua kita Habib Al-Jufri, dan para habaib yang lainnya. InsyaAllah dengan berkumpulnya dengan mereka adalah akan menjadikan sebab turun rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala Jalla Jalaluhu fi'ulah. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillah, di malam hari ini selain daripada rutinitas kita setiap bulan daripada bulanan ini, alhamdulillah di malam hari ini juga kita mengadakan al-haul daripada seorang al-imamul akbar Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim radhiyallahu anhu, seorang yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, seseorang yang mungkin kita yang hadir di malam hari ini tidak memiliki kepantasan untuk mengenang seseorang yang sesuci daripada Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, seseorang yang berhasil memperhambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan oleh para ulama bahwasanya laula ta'arrufuhum ma kunta ta'rifuhum, kalau seandainya bukan mereka yang ingin kenal kepada kita, niscaya kita enggak pantas dari kita hadirin kenal kepada Syekh Abu Bakar bin Salim, wala mengutip sejarahnya Syekh Abu Bakar bin Salim, dan begitu juga tidak pantas untuk kita merayakan awalnya Syekh Abu Bakar bin Salim. Namun mereka lah yang menginginkan kita kenal di malam hari ini dengan anugerah yang Allah berikan melalui mereka, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kepada kita adalah orang yang pantas dalam menghadiri acara haulnya Syekh Abu Bakar bin Salim radhiyallahu anhu wa radhiyallahu. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka adalah orang-orang yang hebat, mereka adalah orang-orang yang istimewa. Syekh Abu Bakar bin Salim bin Abdullah bin Abdurrahman bin Abdullah ibn Imam Abdurrahman As-Siddiq, dan beliau juga memiliki ibu yang sangat istimewa, Al-Syarifah Hubabah Syarifah bintu Agin bin Ahmad bin Abu Bakar As-Sakran radhiyallahu anhu, dilahirkan di dalam keluarga Baitun Nubuwah wal Futuwah, di dalam rumah kenabian, di rumah dalam pendidikan secara pendidikannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang semisal beliau adalah orang yang pantas kita kenal. Orang yang semacam Syekh Abu Bakar bin Salim adalah orang yang pantas kita ingat. Bahwasanya dikatakan oleh Habib Abdullah bin Husain bin Fiqih, beliau bilang bahwasanya wafatani min khiyarin nasi kam rajulin, aku telah tertinggal oleh orang-orang yang sangat istimewa dari orang-orang terdahulu kami, bahwasanya mereka ma faragal dzikratul umra wal kutuba, seumur hidupnya, seumur umurnya mereka tidak pernah berpisah dari yang namanya zikir dan kitab. Hidupnya hanya berzikir dan mengajar daripada sesama kepada hamba Allah yang lainnya. Dikatakan baka'u lailatihi, di tengah malamnya mereka penuh dengan menangis. Sajjadu khalwatihi, mereka penuh di tengah malamnya hanya untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Min khawfi malikihi yasta'dibu ta'aba, di dalam mereka merasakan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka menikmati rasa capek yang mereka perhambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Jalla Jalaluhu. Al-Imam Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, beliau mensifatkan orang-orang seperti Syekh Abu Bakar bin Salim, rijalun ila rahmani saru bihimmatin ala sidqi
ma'al ikhlasi min ghairi aidi, bahwasanya orang semisal Syekh Abu Bakar bin Salim, semisal Syekh Abu Bakar bin Salim adalah orang-orang yang berjalan di jalan Allah. Mereka adalah orang-orang yang menempuh jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan keberkahannya Syekh Abu Bakar bin Salim, Allah tetapkan kita di jalannya Syekh Abu Bakar bin Salim, dihidupkan di tariqahnya Syekh Abu Bakar bin Salim, dan dimatikan kita di dalam tariqahnya Syekh Abu Bakar bin Salim. Rijalun ila rahmani saru bihimmatin, mereka berjalan di jalan Allah dengan semangat yang kuat, bahwasanya mereka adalah orang-orang yang jauh daripada aib, daripada yang namanya durhaka kepada Allah, jauh di dalam kesehariannya daripada mukhalafah amrillah. Mereka jauh dalam melanggar perintah Allah, mereka jauh di dalam durhaka kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Haddad juga menggambarkan bagaimana orang-orang terdahulu yang di dalam pujiannya. Beliau bilang di dalam qasidahnya, ibadun kiramun atharahullahu rabbahum fa'atharahum wakhtasahum bil wilayati. Lihatlah orang-orang yang demikian, orang-orang yang mulia di zaman dahulu, bukan mereka memiliki harta yang banyak, bukan berarti mereka adalah memiliki kekuatan tubuh yang sangat kuat, namun mereka menjadi hamba Allah yang sangat Allah cintai, dikarenakan mereka adharu, mereka memprioritaskan Allah dari seluruh makhluknya, sehingga Allah menjadikan dia adalah makhluk yang paling Allah cintai. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai Imam Al-Haddad mengatakan, bihim yadfa'u Allahul balaya wa yakshifur razaya. Mengingat Syekh Abu Bakar bin Salim dan mengingat orang-orang yang semisal Syekh Abu Bakar bin Salim, bahwasanya mengingat mereka adalah salah satu cara yang paling ampuh di dalam mencegah daripada turun bala musibah yang Allah akan turunkan. Wa yakshifur razaya wa yusdi kulla khairin wa ni'mati, bahwasanya dengan mengingat mereka akan tumbuh di dalam hati ini adalah segala kebaikan dan seluruh nikmat yang akan kita dapatkan melalui daripada kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir Imam Al-Haddad mengatakan, laulahum bainal anam la dukdikat jibalun wa ardun lirtikabil khati'ati. Kalau seandainya bukan seperti orang Syekh Abu Bakar bin Salim, kalau seandainya dunia ini kosong daripada orang-orang yang semisal Syekh Abu Bakar bin Salim, niscaya bumi ini sudah hancur. Hadirin, niscaya bumi ini sudah hancur dengan banyaknya maksiat. Gunung akan hancur, bumi akan hancur, langit pun akan roboh melihat daripada dosa yang telah kita lakukan. Namun keberadaannya seperti orang Syekh Abu Bakar bin Salim, bahwasanya orang-orang yang semisal beliau adalah orang-orang yang insya Allah akan menjadikan paku bumi dan para keturunannya beliau. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka beruntunglah orang-orang yang memiliki ikatan bersama Syekh Abu Bakar bin Salim melalui mengingat daripada sejarahnya ataupun memiliki nasab kepada Syekh Abu Bakar bin Salim. Begitulah orang-orang yang memiliki kedekatan dengan Syekh Abu Bakar bin Salim. Kata seorang ulama dikatakan, la in fakharta bizawin nasabin laqad sadaqta. Kalau seandainya kamu ini bahagia, senang dengan bahwasanya kamu keturunan orang yang mulia, bahwasanya kata beliau, laqad sadaqta, kamu benar, kamu pantas berbahagia menjadi keturunan yang mulia. Lakin bi'sa ma waladu, namun sangat disayangkan apabila orang mulia memiliki salah satu keturunan yang jauh daripada jalannya mereka. Dan mudah-mudahan dengan keberkahan majlis daripada berkahnya Syekh Abu Bakar bin Salim, orang yang istimewa di jalan Allah Subhanahu wa taala, orang yang memiliki mujahadah yang sangat kuat, sampai dikatakan Syekh Abu Bakar bin Salim memiliki khidmah kepada umat, memiliki khidmah yang sangat indah kepada umat, bahwasanya Syekh Abu Bakar bin Salim di masa mudanya beliau berjalan dari kota Lisik menuju ke kota Tarim untuk mengisi daripada kamar mandi ataupun bak yang tersimpan di dalam masjid ataupun jabiyah. Di saat itu Syekh Abu Bakar bin Salim berjalan setiap malam memberikan daripada khidmah kepada umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun di musim dingin, sampai dikatakan bahwasanya Syekh Abu Bakar bin Salim apabila di musim dingin sampai kakinya ini berdarah, sampai apabila di esok harinya orang-orang perempuan yang akan mengembalakan kambingnya, mereka melihat daripada bercakan bekas darah, lalu mereka mengatakan, hada gadam athar Ibn Salim Ibn Abdullah. Katakanlah bahwasanya ini adalah darah daripada bekas kakinya Al-Imam Syekh Abu Bakar bin Salim. Begitu akhlak yang dipakai oleh Syekh Abu Bakar bin Salim. Beliau memasuki ke kota Tarim, bahkan dikatakan di dalam pujiannya Al-Habib Abu Bakar bin Abdurrahman bin Syahab, beliau bilang, idza nahnu zurna wajadna turabuha
Kami kalau sudah datang ke Kota Tarim, kami merasakan daripada semerbak bau, daripada debu yang ada di Kota Tarim melebihi daripada kasturi yang lebih wangi. Hadirin, sampai beliau mengatakan namshi hufatan fi dharaha ta'adduban. Kami kalau seandainya masuk ke Kota Tarim, orang-orang terdahulu tidak berani memakai daripada sandal, tidak berani menunggangi daripada kendaraannya. Ka'annana namshi bil wadil mugaddasi, seakan-akan kami sedang berjalan ataupun sudah memasuki areanya daripada tempat yang suci. Innaka bil wadil mugaddasi. Tua bahwasanya adalah hal tersebut adalah orang-orang yang memiliki adab santun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita adalah orang-orang yang memiliki penghambaan di sisa umur kita sebagaimana Syekh Abu Bakar bin Salim, dan Allah Subhanahu wa taala golongkan kita di dunia bersama Syekh Abu Bakar bin Salim, di barzah bersama Syekh Abu Bakar bin Salim, dan mudah-mudahan satupun dari kita tidak ada yang tertinggal ataupun yang tidak berbarengan bersama kita bersama Syekh Abu Bakar bin Salim masuk ke dalam surga ini bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakana minni. Assalamualaikum.